Coba deh, kalau dengar kata peraturan pemerintah, apa sih yang langsung kepikiran? Dokumen yang tebal, kaku, birokratis. Wajar banget. Tapi gimana kalau saya bilang, ada loh peraturan pendidikan baru yang justru sebaliknya, progresif, hangat, dan benar-benar fokus ke manusia. Nah, inilah transformasi standar proses pendidikan yang akan kita bedah sama-sama. Dan kutipan ini rasanya pas banget ya buat ngerangkum semuanya. Ini tuh bukan lagi soal pembaruan administratif biasa. Ini tentang ruh pendidikan itu sendiri. Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini bisa dibilang punya jiwa yang humanis, sebuah anomali yang luar biasa menyegarkan di tengah lanskap regulasi kita. Jadi, gimana sih wujud transformasinya? Oke, kita akan bedah dalam 6 bagian penting. Kita mulai dari akarnya. Kenapa aturan yang lama harus pensiun? Terus kita masuk ke jantungnya, 3 prinsip pembelajaran yang baru. Kita juga akan lihat gimana peran guru dirombak total, bagaimana pengalaman belajar didesain ulang, sampai ke sebuah revolusi umpan balik di kelas. Dan terakhir, kita akan bahas gimana pendidikan sekarang dipandang sebagai kerja gotong royong. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa sih perlu diubah? Jawaban singkatnya sih, karena standar proses pendidikan yang lama itu udah nggak lagi sejalan sama napas zaman. Dunia kan lari kencang banget, kebutuhan murid juga berubah. Ya otomatis cara kita mendidik juga harus ikut berevolusi dong. Coba lihat perbandingannya di sini. Kontrasnya tuh tajam banget. Kita benar-benar meninggalkan era yang serba administratif dan behavioris, di mana guru kasih stimulus, murid merespons, dan fokus utamanya hafalan. Sekarang kita melompat ke pendekatan yang humanis dan holistik. Pembelajaran yang utuh, yang melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Bukan lagi sekedar transfer informasi satu arah, tapi jadi sebuah proses partisipatif untuk menemukan makna. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Ada 3 prinsip baru yang benar-benar jadi jiwa dari peraturan ini. Inilah fondasi filosofis yang diharapkan bakal kita temukan di setiap ruang kelas nantinya. Ini dia, 3 pilarnya. Pertama, berkesadaran. Artinya, murid jadi paham tujuan belajarnya. Kenapa ya saya belajar ini? Jawabannya jelas. Jadi, motivasinya muncul dari dalam diri, bukan paksaan. Kedua, bermakna. Apa yang dipelajari itu harus nyambung, bisa dipakai di kehidupan nyata, bukan cuma teori basi yang ada di buku teks. Dan yang ketiga, menggembirakan. Nah, ini penting ya. Menggembirakan itu bukan berarti kelasnya harus seru-seruan terus, tapi lebih ke menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis. Tempat di mana murid merasa positif, tertantang, dan nggak takut buat salah. Kalau cara belajarnya berubah, tentu aja peran sang nahkoda, yaitu guru, juga harus ikut bertransformasi. Peraturan ini tegas banget. Era guru sebagai satu-satunya pusat pengetahuan di kelas itu udah benar-benar selesai. Terus, apa dong peran baru guru? Ada 3. Sebagai teladan, keteladanan, di mana perilakunya jadi cermin buat murid. Sebagai kawan seperjalanan, pendampingan, dia nggak lagi nyuapin jawaban, tapi ngebimbing murid buat nemuin jalannya sendiri. Dan sebagai arsitek pembelajaran, fasilitasi, dia yang merancang ekosistem belajar yang kaya dan relevan. Intinya, semua ini ujung-ujungnya cuma satu, memberdayakan murid. Oke, prinsipnya udah bagus, peran gurunya juga baru. Tapi gimana caranya biar ilmu yang didapat itu nggak cuma nempel di permukaan terus hilang gitu aja? Nah, aturan ini menjawabnya dengan mewajibkan adanya 3 dimensi pengalaman belajar. Dan tabel ini nunjukin siklusnya dengan jelas banget. Belajar itu bukan cuma memahami konsep doang. Pengetahuan itu harus hidup, harus bisa diaplikasikan dalam situasi nyata. Tapi, game changer-nya ada di tahap ketiga, merefleksi. Ini adalah momen di mana murid berhenti sejenak dan bertanya, apa ya yang udah saya pelajari? Gimana tadi proses saya belajar? Disinilah metakognisi atau kesadaran atas proses berpikir kita sendiri diasah. Ini resep rahasia buat mencetak pembelajar mandiri seumur hidup. Oke, siap-siap ya. Karena kita akan bahas bagian yang mungkin paling revolusioner dari peraturan ini. Sebuah pasal yang secara fundamental mengubah peta kekuasaan dan dinamika interaksi di dalam ruang kelas. Betul sekali, Anda nggak salah baca. Untuk pertama kalinya secara eksplisit dalam standar proses, murid dikasih ruang untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang mereka alami bareng gurunya. Jadi ini bukan lagi jalan satu arah dari guru ke murid, ini adalah jalan 2 arah, sebuah dialog. Eits, tapi tunggu dulu. Penting buat diluruskan nih. Tujuannya sama sekali bukan untuk menciptakan ajang penghakiman guru. Ini adalah tentang membangun budaya umpan balik yang sehat dan konstruktif. Suara murid itu dipandang sebagai cermin yang berharga, sebagai data otentik buat refleksi guru demi perbaikan proses belajar mengajar itu sendiri. Tujuannya adalah pertumbuhan bersama, bukan saling menjatuhkan. Jadi,
Coba lihat, proses evaluasi ini jadi sebuah lingkaran penuh 360 derajat. Dimulai dari refleksi diri si guru sendiri, terus dapat masukan dari rekan sesama guru, ada supervisi dari kepala sekolah, dan ditutup dengan perspektif yang paling penting dari murid itu sendiri. Ini adalah sebuah ekosistem umpan balik yang dirancang untuk tumbuh, bukan untuk menghakimi. Dan akhirnya, kita sampai di pilar terakhir yang gak kalah penting. Peraturan ini secara tegas membongkar sebuah mitos lama, bahwa pendidikan itu cuma urusan guru dan sekolah aja. Udah nggak lagi. Pendidikan kini secara resmi didefinisikan sebagai sebuah kerja kolektif, sebuah ekosistem. Istilah kuncinya adalah kemitraan pembelajaran. Dan ini lebih dari sekedar slogan loh. Ini adalah pengakuan formal bahwa mendidik anak itu adalah semangat gotong royong. Orang tua, komunitas, dan masyarakat nggak lagi diposisikan sebagai penonton di tribun, tapi sebagai pemain kunci di lapangan. Aturan ini ngasih mereka payung hukum untuk terlibat secara aktif dan bermakna. Jadi kesimpulannya, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini bukan sekedar dokumen birokrasi biasa. Ini lebih kayak sebuah manifesto, sebuah cetak biru untuk transformasi pendidikan kita ke arah yang jauh lebih manusiawi dan holistik. Fondasi idealisnya udah terpancang kokoh. Sekarang, tantangan terbesarnya bergeser dari apa menjadi bagaimana. Siapkah kita semua, guru, murid, orang tua, dan masyarakat buat bergandengan tangan dan menerjemahkan semangat yang indah ini menjadi kenyataan di jutaan ruang kelas di seluruh Nusantara.